Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Yang pertama, tentu mari terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi karunia, anugerah dan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Lebih-lebih kita diberi taufik, diberi keamanan dan kemudahan dalam melakukan beragam amal kebajikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada pagi hari ini Allah masih beri kita kemudahan untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan untuk bersabar sejenak, menambah pengetahuan dan wawasan serta saling menasihati dalam bermajelis ilmu. Semoga menjadi majelis syukur bagi kita, majelis zikir dan juga majelis ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga menjadi majelis ilmu yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin. Salawat, salam dan keberkahan semoga pula selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan tentu untuk semua umat Islam yang masih mau bersabar dan setia mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat tiba. Allahumma amin. Mengingatkan ibu, bapak, dan jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kalender hari ini itu sudah berada pada bulan Rajab. Di kalender saya tanggal 2, betul? Dan kalau kita lihat sepertinya memang betul. Malam Sabtu itu saya belum melihat hilal, artinya secara kasat mata itu belum tampak. Tapi biasanya sudah kelihatan itu oleh para ahlinya yang memang mengamati. Adapun tadi malam atau kemarin maghrib itu sudah tampak hilal. Maka kita dianjurkan berdoa ibu bapak jika melihat hilal awal setiap bulan. Allahumma ahillahu alina bil amni wal imani wal islami was salamah wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbuka, atau redaksi yang mirip-mirip seperti itu. Itu di antara doa ketika kita melihat hilal atau bulan sabit awal bulan. Kapan saja, tidak hanya pada bulan Rajab atau Ramadan atau Muharram, tapi setiap bulan-bulan Hijriah. Karena ini bulan Rajab, sebagaimana kita ketahui, bulan Rajab adalah salah satu bulan mulia, bulan haram. Maka kita bersyukur jamaah diberi kesempatan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendulang pahala dan keberkahan. Karena bulan haram itu salah satu keutamaannya adalah bahwa amal-amal kebajikan itu pahalanya ditambah dan dilipat gandakan ibu bapak. Meskipun pula keburukan juga dosanya dilipat gandakan. Mengapa? Karena bulan haram itu bulan yang kemuliaannya ditambah, kehormatannya ditinggikan, sehingga kita secara khusus dilarang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Meskipun memang kapan saja dilarang. Kezaliman, kemaksiatan, dosa juga dilarang kapan saja. Tapi pada bulan haram ini, salah satunya bulan Rajab,
larangan itu ditegaskan. Mengapa tadi? Karena kehormatan bulan Rajab, salah satu bulan haram ini, dilebihkan. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan sebaik mungkin bulan mulia, bulan haram ini untuk memperbanyak amal ibadah. Di sisi lain, meminimalkan kesalahan, dosa, dan kezaliman, agar kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betul-betul kita manfaatkan sebaik mungkin. Apalagi nanti juga setelah Rajab ada Sya'ban, dan tentu saja ada bulan Ramadan yang senantiasa kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik dan kemudahan segala urusan untuk mengisi bulan Rajab ini dengan amal-amal kebajikan, sehingga kita akan mendapatkan kemuliaan dan keberkahan yang lebih dari kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita. Amin. Berikutnya pula kita berdoa kepada Bapak agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kesempatan bersua dengan bulan Ramadan, agar kita dimudahkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Begitu pula diberi kemudahan untuk melakukan beragam kebaikan, dengan harapan semoga pada akhir Ramadan atau selepas Ramadan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa dan mengampuni dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini pula, masih ada satu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bulan Rajab. Meskipun bulan Rajab adalah bulan yang mulia bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, namun tidak ada amalan khusus, ibu bapak ya. Tidak ada amalan khusus pada bulan Rajab. Itu yang perlu kita ingat. Zikir khusus tidak ada, doa khusus tidak ada, puasa khusus tidak ada, sholat khusus tidak ada, ziarah khusus tidak ada, sedekah khusus juga tidak ada. Yang ada adalah amalan-amalan yang umum. Kalau mau puasa, banyak puasa sunnah, kita bisa maksimalkan. Kalau mau berzikir, dari pagi sampai malam pun ada zikir-zikir, baik bersifat mutlak maupun yang khusus sudah ada. Yang khusus ya sholat, zikir pagi, zikir petang, dan zikir-zikir harian yang sudah ada contohnya. Kemudian mau sedekah mau setiap hari, setiap saat juga banyak. Mau apa saja bisa, silaturahim, berbakti kepada orang tua, berinfak, ziarah kubur, atau apa saja, berbuat baik, membaca Al-Quran, silahkan. Namun tidak ada amalan yang sifatnya khusus. Misalnya barang siapa membaca doa ini dan itu pada malam tanggal 1, atau sholat ini dan itu, atau puasa ini dan itu pada tanggal sekian-sekian, tidak ada. Itu yang perlu diperhatikan. Sebagai salah satu penegas supaya kita lebih mantap, ibu bapak, ada buku di antara ini, salah satu buku saja, Idharul Ajab fi Bayani Bid'ah Syahri Rajab, itu disebutkan ada 30-an hadis, ada 30 hadis di sini yang berisi tentang keutamaan bulan Rajab atau amalan bulan Rajab, ada puasa atau sholat atau ini dan itu. Tapi semua hadis itu lemah, bahkan sangat lemah, bahkan banyak yang palsu. Yang bicara bukan saya jemaah, yang bicara para alim ulama, ahli hadis, ahli fikih. Bukan hanya dari kalangan satu madhab, bukan hanya dari kalangan orang sekarang, tapi ulama-ulama zaman dahulu. Di antaranya perlu saya sampaikan satu saja. Di situ disebutkan ada 15-an atau berapa ini? Ada 16 ulama besar dari zaman dahulu sampai hari ini yang menyatakan bahwa semua itu tidak betul, hadis-hadis tadi. Di antaranya ada Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Asy-Syatibi, dan imam-imam besar lainnya. Nanti silakan dicek supaya mantap jamaah. Mengapa? Karena sebagian saudara kita itu terlalu semangat beramal, tetapi tidak tepat, ya, tidak
tidak tepat. Di antaranya ada, ini saya sampaikan ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan berkaitan dengan tidak adanya hadis-hadis yang sahih, bahkan hadis-hadis yang palsu banyaknya. Beliau menyatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa dijadikan sebagai argumen berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik berkaitan dengan puasa khusus atau salat khusus pada bulan Rajab. Jadi sebagian orang berpuasa pada tanggal 27 Rajab, atau salat khusus pada malam 27 Rajab, atau pertengahan tanggal 20 bulan Rajab, atau banyak ya hadis-hadis. Salah satunya yang perlu saya sampaikan ini, dan hadisnya ini palsu misalnya. Contohnya ini, contoh hadis palsu yang berkaitan dengan bulan Rajab. Man ahya lailatan min Rajab wa shama yawman at'amahu Allahu min simaril jannah wa kasahu min hulalil jannah. Contohnya, barang siapa salat malam sekali saja pada malam bulan Rajab, atau puasa sunat sehari saja pada bulan Rajab, Allah akan memberi dia makanan dari buah-buahan surga dan akan memberikan pakaian-pakaian dari pakaian surga. Kata Imam Ibnul Jauzi, hadza haditsun mawdu'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis palsu. Hadis palsu. Contoh yang lain, man shallal maghrib awwal lailatin min Rajab, barang siapa salat maghrib malam pertama bulan Rajab, summa shalla ba'daha 20 rakaat, kemudian salat 20 rakaat, yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad, setiap rakaat dia baca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad, yusallimu fihi 10 tasliman, salam setiap 2 rakaat. Atadruna ma thawabu, tahukah pahalanya? Fa inna ruhal amina Jibril 'allamani dzalika, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Hafizahullahu fi nafsihi, Allah jaga dirinya, wa malihi, hartanya, wa ahlihi, keluarganya, wa waladihi, anak-anaknya, wa ujira min adabil qabr, dijaga dari siksa kubur, wa jaza 'ala sirati kalbar, melewati sirat seperti kilat, bi ghairi hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Hadza haditsun mawdu', palsu hadis ini. Jadi banyak yang barangkali berseliweran di media sosial, hadis-hadis yang sebenarnya menganjurkan kita beramal, tetapi ternyata itu tidak betul. Lantas apa yang harus kita kerjakan? Kerjakan saja semua kebaikan kalau mampu. Tapi yang ada contoh dan dalil. Silakan mau puasa Senin Kemis, mau puasa Daud, mau puasa 3 hari, Ayyamul Bid, atau mau berbakti silaturahim, atau apa saja, mau menghatamkan Quran juga boleh-boleh saja. Yang jelas tidak ada amalan khusus. Ya, begitu jamaah, sebagai penjelasan, dan ini bagian dari amanah agar kita sampaikan kepada umat. Niat yang baik, niat yang ikhlas, niat yang betul, tidak serta-merta bisa menjadikan amalan-amalan yang keliru menjadi benar. Amalkan saja yang sudah ada. Terlalu banyak amal ibadah yang bisa kita amalkan jemaah, bisa kita kerjakan tanpa harus membuat amalan-amalan yang baru. Baik, demikian sudah mengingatkan supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan-kemudahan dalam melakukan amal-amal kebajikan, mobil khusus pada bulan Rajab yang mulia ini. Baik ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita lanjut bacaan dari buku kita, kitab Riyadhus Shalihin. Babu ad-dilalati ala khairin wa du'ai ila hudan aw dhalalah. Bab ke-20 insyaallah taala kita baca. Bab memberi petunjuk kepada kebaikan dan mengajak orang lain kepada kebaikan maupun keburukan. Artinya, ketika seseorang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Sementara kalau dia mengajak kepada keburukan, dia pun akan menanggung dosanya. Jadi hati-hati ibu bapak, ajakan itu ada dua, dakwah itu ada dua. Dakwah ilal haq, ajakan kepada yang benar, atau dakwah ilal batil, ajakan kepada keburukan. Dan semuanya mengandung konsekuensi dan pasti akan dibalas. Apapun yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan tentu ada sanksi-sanksinya. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 87. Ini potongan ayat saja. Wad'u ila rabbik. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajaklah umat manusia semuanya. Wad'u, serulah, dakwailah, ajaklah siapa? Seluruh umat manusia ila rabbika, menuju Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyampaikan kepada seluruh umat manusia, mengajak umat manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mengajak umat manusia kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk mengabdi kepada Allah? Tersebut dalam surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah umat manusia, serulah umat manusia menuju jalan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Luar biasa jemaah, indahnya ajaran Islam, sekaligus menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam. Ketika Rasulullah SAW diperintah supaya mengajak umat manusia kepada jalan Allah, begitu pula perintah kepada kita umat Islam meneruskan dakwah Rasulullah SAW ini. Sudah dijelaskan, ditentukan aturannya, bagaimana berdakwah itu, bagaimana mengajak orang kepada Allah itu. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Cara yang hikmah itu apa? Menjelaskan, ini loh dalilnya, ini loh Al-Qur'annya, ini loh hadisnya, ini loh penjelasan ulama. Tidak asal menurut selera kita, tidak. Semuanya sudah ada pakemnya, sudah ada SOP-nya. Kalau mengajak tidak asal aja, dengan cara menjelaskan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang taat, ini yang maksiat, ini ikuti yang benar, ini jauhi yang keliru. Sampaikan dengan jelas, dengan dalil, dengan mudah dipahami oleh audiens atau jamaah atau orang yang diajak. Itu namanya hikmah.
Wal mau'izatil hasanah. Barangkali orang sudah dijelaskan ini dalilnya, ini dasar hukumnya, begini begitu. Kadang juga mungkin belum tahu, belum paham, atau mungkin belum bisa menerima. Maka lanjut, wal mau'izatil hasanah. Sampaikan dengan mau'izah yang baik. Apa itu mau'izah? Mau'izah itu nasihat, penjelasan yang berisi adanya kalau kau berbuat baik, nih pahalanya. Motivasi. Sebaliknya, jika kau berbuat buruk, tidak mau beriman, tidak mengikuti jalan Allah, nih konsekuensinya. Orang yang beriman, beramal saleh, dapat surga, dapat keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Begitu. Diberi hasungan, diberi motivasi. Sebaliknya, diberi takut, ditakut-takuti. Jika kau tidak beriman, jika tidak beramal saleh, jika menentang Allah dan Rasulnya, nih akan mendapatkan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Akan diancam dengan neraka, diancam dengan siksa. Begitu. Orang biasanya akan semakin tertarik. Jika kau berbuat baik, dikasih hadiah, dikasih kabar gembira, dikasih motivasi. Seperti itu namanya mau'izah. Sebaliknya, jika tidak mau beriman, tidak mau berbuat baik, mengikuti keburukan, nih ancaman sanksinya. Begini begitu, sehingga jadi takut. Nah, kalau tahap kedua ini juga belum mau, nah, alasanmu apa? Syubhatmu apa? Kok kamu tidak mau mengikuti kebenaran? Oh begini begitu, mungkin dia masih ada pemikiran-pemikiran yang membuat dirinya ragu. Nah, berdebatlah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat itu dianjurkan dalam hal ini, tapi caranya dengan cara terbaik, jemaah. Tidak boleh debat kusir, bukan debat untuk mencari kemenangan, bukan, tapi berdebat untuk mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran. Siapapun yang pegang kebenaran, entah pihak lawan atau pihak yang lain, kalau ternyata benar, ikuti. Maka debatlah dengan cara terbaik. Ada etika berdebat. Berdebat itu Masya Allah, ya, tidak boleh, karena biasanya orang berdebat itu emosi. Tidak boleh. Orang kalau berdebat emosi, ini sudah keliru nih. Debat itu harus dengan yang terbaik, dengan kata-kata yang santun, dengan argumen yang kuat, dengan etika yang baik. Karena tujuannya apa? Tujuan berdebat untuk menjelaskan kebenaran, mengajak orang mengikuti kebenaran, bukan untuk memenangkan dirinya. Bahkan seandainya ternyata dirinya keliru, dia harus siap mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain. Nah itu dia. Tapi kalau debat kusir, nah yang penting benar, yang gitu. Berikutnya di dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan, memerintah kita semuanya, jemaah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian untuk melakukan perbuatan kebajikan dan takwa. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tadi mengajak orang lain berbuat baik, mengajak orang lain kepada ajaran agama Allah, lalu saling mengajak untuk berbuat kebajikan dan takwa. Sebaliknya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan melakukan jangan tolong menolong dalam rangka dosa dan permusuhan. Ini jemaah, indahnya Islam, sempurnanya agama Islam, mengajak umat ini supaya saling menolong dalam kebaikan, saling menolong dalam ketakwaan. Sebaliknya, melarang umat ini saling menolong dalam dosa, saling menolong dalam permusuhan. Jadi kalau itu menimbulkan permusuhan, jangan dibantu. Kalau itu menimbulkan dosa, jangan dibantu. Tapi kalau itu dalam kebajikan, dalam rangka kebaikan, dalam rangka takwa, nih nomor satu kita, orang-orang yang siap menolong. Begitu. 3 ayat disebutkan. Satu lagi,
Disebutkan oleh Imam Nawawi potongan surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian satu golongan yang mengajak kepada kebaikan. Jangan berdiam diri. Kalau di ketakmiran biasanya ada bidang dakwah. Nah, bidang dakwah itu tugasnya mengajak umat, mengingatkan umat selalu melakukan kebajikan. Jadi hendaknya selalu ajak-ajak. Kalau di masyarakat harus ada. Jangan semuanya sibuk bekerja, sibuk mungkin beramal. Bukan sekedar sibuk beramal, tapi ada segolongan orang yang bertugas apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Mengingatkan, oh ini salah, ini benar, yang benar ayo ikuti, yang salah jangan diikuti. Mengingatkan orang yang lalai, mengajak orang yang belum tahu, memberitahu yang belum tahu, mengajak barangkali yang malas untuk beribadah kepada Allah tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaknya ada di antara kita orang-orang yang terus bekerja mengajak umat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa hadis yang ada pada bab ini. Jamaah yang pertama, wa 'an ibni Mas'ud Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, nama beliau Uqbah bin Amr, dari kalangan Ansar, Al-Ansari Al-Badri, salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapapun, siapa saja, ini tidak peduli, ini umum, siapa saja, tidak melulu harus ustaz, harus kiai, harus syekh, harus guru, bukan, siapa saja, dalla, memberi petunjuk atau menunjukkan atau mengajak, ala khairin, menuju kebaikan. Siapapun orangnya yang mengajak orang lain kepada kebaikan, menunjukkan kepada orang lain ini amal kebaikan, ayo salat, ayo bertauhid, ayo beriman, ayo berbakti kepada orang tua, ayo silaturahim, ayo mengaji, ayo tolong menolong dalam kebaikan dan takwa misalnya. Pokoknya ajak-ajak. Ayo berzikir, ayo membaca Al-Quran dan seterusnya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Baginya, falahu, maka baginya, misru, semisal, sama ajri, pahala, fa'ilihi, orang yang melakukannya. Kalau kita mengajak orang lain sholat jamaah, contoh, maka jika ada orang yang sholat gegara ajakan kita, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala yang diberikan kepada orang yang sholat tersebut. Kita mengajak orang lain mengaji, lalu dia mau datang, maka jika orang yang mengaji itu mendapatkan pahala, kita pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang diberikan kepadanya, tanpa mengurangi pahala masing-masing. Maka kalau ibu bapak bikin pengumuman, nge-share di grup, ya, apalagi muadzinnya pakai loudspeaker kenceng banget, ya, berapa banyak yang sholat gara-gara, ini sudah masuk waktu sholat ya, aku sholat. Dia diingatkan oleh azan tersebut, maka muadzin akan mendapatkan pahalanya, jemaah, pahala orang yang sholat. Mungkin yang sholat tidak tahu sekampung, dua kampung, ya, sekian banyak. Maka muadzin itu pahalanya luar biasa, jemaah. Ya, harusnya rebutan jadi muadzin. Ya. Persoalannya menjadi muadzin itu berat. Beratnya bukan azannya, azannya sih gak berat.
tapi tepat waktu. Itu yang sulit. Yang sulit itu waktunya untuk tepat itu. Kalau adzannya sebentar, ya semua orang bisa. Makanya masya Allah jemaah, ini salah satu upaya untuk ngalap berkah itu seperti itu, mencari keberkahan sebaik mungkin. Termasuk juga kita bisa mengingatkan nih pengajian, mengingatkan zikir pagi, jangan lupa ya zikir pagi misalnya. Jangan lupa ada ini ada itu. Kebaikan apapun. Kalau orang lain melakukan dengan sebab petunjuk dari kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi orang-orang yang melakukannya. Luar biasa nih jemaah. Hadis riwayat Imam Muslim menghasung kita, memotivasi kita jangan berdiam diri. Kalau kita bisa berbuat baik, ya tularkan kepada orang lain. Jangan dipek dewe, jangan egois dalam berbuat kebaikan. Berbagi itu tidak harus memberi sesuatu, tapi mengingatkan itu sudah berbagi apa? Ya ingat, mengingatkan itu kan. Orang lupa itu kan, coba lupa ini, lupa itu, lupa macam-macam. Kalau ada yang mengingatkan itu, luar biasa jasanya. Maka pengingat itu luar biasa. Apalagi kemudian memberi petunjuk caranya begini, kaifiatnya begitu, luar biasa. Belum yang lain-lain. Maka jangan pernah berdiam diri. Apalagi kalau nanti berdiam diri, orang banyak yang lupa, orang banyak yang tidak tahu, orang tua sholat banyak. Aku jadi kelingan pengen sholat kepiye. Nah, diajari bagaimana sholat. Ya. Lalu banyak, belum lagi nanti puasa, belum lagi nanti ini dan itu jamaah. Ini menjelang puasa, ingatkan kembali bagaimana cara berpuasa, ingatkan bekal-bekal untuk berpuasa dan seterusnya. Begitu. Berikutnya hadis yang kedua disebutkan di dalam bab ke-20 ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dhalalatin kana 'alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a. Rawahu Muslim. Nah, sebaliknya di sini juga jamaah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa menyeru, mengajak orang lain, mendakwai orang lain menuju kepada petunjuk. Apa itu petunjuk? Ya Al-Qur'an, ya hadis Nabi, ya ajaran Islam. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk Al-Qur'an. Tentu di dalamnya ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Barang siapa mengajak orang lain menuju kepada petunjuk, bukan kepada kepentingan pribadi, bukan kepada pendapat pribadi, tapi kepada petunjuk. Ya harus jelas kalau petunjuk itu dalilnya sahih, valid. Ini loh hadisnya sahih, itu petunjuk. Kalau hadis palsu bukan petunjuk itu, yang menyesatkan. Barang palsu, ya, ini duit mas, bagus, baru, banyak, tapi palsu, ya nggak laku. Harus asli, meskipun lecek sudah itu, bahkan sudah sesuai asli pemain. Ini. Maka kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Dia akan mendapatkan pahala semua orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Oleh karenanya, secara hitungan matematis, Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia, makhluk paling tinggi derajatnya. Mengapa jemaah? Beliau itu Nabi dan Rasul terakhir. Beliau itu memiliki umat yang terbanyak. Hitung-hitungannya kan, Nabi akan mendapatkan semua pahala dari umat beliau. Dari mana? Bukankah kita bisa beramal disebabkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi? Iya, berarti Nabi dapat semua amal ibadah kita.
tanpa mengurangi amal ibadah kita aja. Seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal ibadah yang dilakukan oleh muridnya tersebut. Karena murid tersebut bisa beribadah karena ilmu yang disampaikan oleh guru. Ibu bapak mungkin memposting, mengirim di grup, ya, atau di media, lalu ada orang yang membaca, lalu dia tahu, lalu dia amalkan. Ibu dapat pahala, bapak dapat pahala, tanpa mengurangi pahala pelaku masing-masing. Luar biasa ini jemaah. Bukankah ini ladang pahala? Bukankah ini kesempatan yang amat sangat luas lagi, luar biasa? Padahal kadang seperti itu bisa kita lakukan dengan mudah, apalagi pada zaman yang penuh dengan teknologi canggih seperti ini, jemaah. Orang kalau di luar sana punya follower namanya, ya, pengikut, ya, yang sekian ribu, bahkan sekian ratus ribu, ada yang jutaan. Coba kalau setiap hari dia sampaikan ilmu, sampaikan nasihat, mohon maaf, ini keliru ternyata, jangan dilakukan ya. Oh iya tuh, mau tinggalkan dia, maka dia dapat pahala. Kita pun yang mengingatkan dapat pahala. Ini ternyata sunnah hukumnya, ini ternyata wajib, ini ayo diamalkan. Oh iya tuh, oh iya, tahu lalu diamalkan, masya Allah. Maka para pengikut yang di media sosial itu jangan hanya dijadikan sebagai apa, sumber cari duit, ya kan? Tapi jadikan sumber cari pahala. Ya, apalagi kalau cari duitnya juga bohong-bohongan, wajar. Produknya juga palsu, jangan. Ya, produknya juga harus yang asli, ya kan? Yang bagus, kan begitu. Dapat pahala jemaah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala pelaku masing-masing. Mungkin yang mengikuti anjuran panjenengan melakukan kebaikan itu bisa ribuan, bahkan ratusan ribu atau jutaan. Mereka tidak berkurang sedikit pun pahalanya, sementara panjenengan dapat kiriman. Nah, sebaliknya juga sama. Man da'a ila dhalalatin, barang siapa mengajak, menyeru, berdakwah menuju kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi, dia pasti mendapatkan dosanya. Ya, mislu azami man tabi'ah. Bukan hanya dosa dia ini yang menyebarkan kesesatan, dia dosa menyebarkan itu. Plus lagi dosa orang-orang yang melakukan kesesatan gara-gara dia yang memberitahu. Remuk-remuk. Ya. Adakah banyak ibu-ibu, bapak-bapak di media itu banyak. Orang ceramah asal ngomong banyak. Ya. Jadi coba lihat di YouTube. Orang mengkritik Al-Quran padahal tidak bisa bahasa Arab. Ya. Sok pandai, sok pintar, tapi menyesatkan. Banyak itu. Hati-hati. Kok berani-berani? Ya, didukung oleh setan. Ya, iblisnya ada itu, Profesor Iblis masih ada sampai hari ini. Ya, karena iblis belum mati. Ya begitulah. Bisa jadi karena tidak tahu, tapi sok tahu. Bisa jadi karena memang ada niatan buruk. Alhamdulillah, saya lihat sebagian itu sudah dibantah. Saudara-saudara kita kaum muslimin sudah banyak membantah di YouTube juga. Oh, ini salah, dibantah. Ini keliru, dibantah. Tapi begitulah kadang-kadang orang itu, ya, perlu didebat secara ilmiah. Ya, ada. Saya baru tahu juga beberapa hari ini ada ternyata. Ya, orang-orang yang aneh-aneh. Demi berani mereka. Nah, ini dia. Kalau dia mengajak kepada kesesatan, dia pun mendapatkan dosa. Plus dosa orang yang mengikuti kesesatan yang ia sampaikan itu. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Masing-masing pelakunya ya dapat dosa dan tidak berkurang. Tanggungan dewi, oh enggak. Ya, masing-masing pelakunya dapat dosa, sementara dia mendapatkan dosa dari semua orang yang mengikutinya itu. Inilah salah satu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa berbuat baik, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil seringan apapun kebaikan, besok akan dibalas oleh Allah. Sebaliknya,
wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan seringan apapun, sekecil apapun, kelak pun akan mendapatkan balasannya. Tinggal kita ini Bapak pilih yang mana. Tentu kita umat Islam inginnya selamat. Kalau pengen selamat ya pilih yang baik, pilih yang baik lah. Milih kok yang buruk, milih yang baik. Kan begitu. Bahkan kita diperintah supaya memilih yang terbaik supaya kita selamat. Jangan milih yang keliru, jangan milih yang sesat. Begitu pula mengajak orang lain kepada kebaikan, mengajak orang lain meninggalkan keburukan. Bukan mengajak kepada keburukan, tapi meninggalkan keburukan. Lalu pahala yang besar ternyata sudah menanti. Ternyata sudah menanti orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kalau tadi disebutkan dapat pahala, pahalanya seberapa? Kita diperintah supaya berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan ternyata mengajak kepada kebaikan dapat pahala dari perbuatan kita plus pahala orang yang mengamalkannya. Lantas seberapa pahala itu? Mari kita lihat salah satu penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama yaum Khaybar. Suatu kali dalam hadis riwayat dari Abu Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, pada saat perang Khaybar, perang melawan kaum Yahudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yaum Khaybar, bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan, bendera perang ini esok hari akan aku serahkan kepada seorang lelaki. Berarti beliau berbicara malam hari ini. Esok hari komando dari bendera perang itu diberikan kepada komandan jemaah. Ketika bendera perang diberikan, berarti yang diberi itu akan dijadikan sebagai komandan perang. Akan aku berikan, serahkan kepada seorang lelaki, yaftahullahu ala yadayhi, dengan sebab kepemimpinan dia Allah akan menangkan umat Islam. Jadi Nabi sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran wahyu bahwa besok umat Islam akan menang. Siapa lelaki itu yang di bawah kepemimpinan akan menaklukkan benteng Khaybar? Yuhibbullaha wa rasulah. Lelaki tersebut adalah lelaki yang mencintai Allah dan Rasul. Berarti ini orang hebat, ibu bapak, yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Apakah sekedar orang itu yang mencintai Allah dan Rasulnya? Tidak. Ini yang lebih hebat lagi. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan orang itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tiada kenikmatan kecuali mendapat cinta dari Allah dan Rasul. Kalau kita pun mencintai bisa jadi, tapi kalau bertemu sebelah tangan, aduh sakit, ya kan? Pernah Pak cinta panjenengan ditolak? Oh kram dia. Berkali-kali cinta ditolak, oh sakit. Tapi kalau ya diterima, dapat cintanya, masya Allah. Ini orang mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini kenikmatan tertinggi jemaah. Nah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan briefing, pesan singkatnya tadi di depan para sahabat, fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yutah. Semalam itu para sahabat merenung, siapa ya sesuk sing diparingi? Siapa yang besok mau diberi kepemimpinan ini, diberi kekuasaan untuk menjadi pemimpin perang, lalu dengan sebab itu Allah akan memenangkan? Semalam para sahabat berpikir, mencari-cari, ya, siapa gerangan, dan mereka tentu berharap orang dicintai Allah dan Rasulnya itu kedudukan tertinggi. Semuanya berharap.
falamma asbaha an-nasu wa dawu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuqah. Pagi harinya seluruh sahabat berbondong-bondong menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berharap dirinya yang ditunjuk, diberi bendera perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya berkumpul, faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Ngomong-ngomong, di mana ini Ali bin Abi Thalib? Kok tidak kelihatan? Ya. Kadang-kadang orang itu kan mencari yang tidak ada, iya enggak? Orang ibu sudah menyiapkan makanan dan lauknya, jika orang sambelin yang dicari yang tidak ada. Iya kan? Begitu pula demikian, para sahabat sudah kumpul. Ini Ali bin Abi Thalib di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ini menunjukkan seorang pemimpin itu hendaknya tahu siapa anak buahnya. Teliti, jeli, dia punya data. Sekian banyak, enggak kelihatan nih Ali bin Abi Thalib. Ditanya. Ini bentuk perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila ya Rasulullah wa yashtaki aini. Lalu ada yang menjawab, wahai baginda Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata sehingga tidak hadir pagi hari ini. Qal fa'arsilu ilaih. Panggil dia. Ini dia, kata Rasulullah. Panggil dia. Fa'utiya bihi. Kemudian setelah itu dipanggil, kemudian dibawa menghadap. Begitu sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 'ainaihi. Sampai di hadapan beliau meludah, kasih isyarat ludah di kedua mata beliau. Rasulullah meludah pada mata Ali bin Abi Thalib. Wa ja'alahu, kemudian beliau berdoa, fabari'a, spontan, kontan, serta-merta langsung sembuh. Sembuhnya hatta ka'an lam yakun bihi wajh. Sembuh total seperti tidak ada pernah sakit sebelumnya, tidak ada bekas. Habis sakit, kalau orang sembuh dari luka, ini masih ada mungkin bekasnya. Ya, ini enggak. Itulah mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beda dengan ludah kita, Ibu. Kalau ludah kita lagi doli cacuk-cacuk orang puluh ya malah tambah. Malah tambah marah itu, malah tambah parah gitu. Inilah keutamaan Rasul. Jadi, Ibu Bapak, beda ya. Seluruh jasad Rasulullah itu berkah, berkahi, boleh dijadikan tabarruk. Air bekas wudhu Rasulullah, ingus Rasulullah, keringat Rasulullah, ludah Rasulullah, itu dulu para sahabat ambil jangan. Dan itu memberkahi, memang betul. Itu khusus dari diri Rasulullah sallallahu. Nah sekarang jangan Pak Kiai, Pak Ustadz, wabah ingusnya diambil penak. Nggak ada ya. Itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Ya, itu untuk tabarruk, mengambil berkah dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian begitu Ali bin Abi Thalib sembuh total, fa'atahur rayah. Ternyata ya, bendera komando perang ini diserahkanlah kepada beliau. Ini dia. Maka Ibu Bapak, namanya rezeki itu kadang tidak harus dijemput. Semuanya mau jemput, gak ada apa. Ya enggak? Karena sudah Allah takdirkan. Nemu gedung, diam-diam saja dapat, itu namanya nikmat. Faqala Aliyun, lalu Ali radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana? Apakah aku harus perangi mereka sampai mereka seperti kita? Artinya sampai mereka masuk Islam semuanya? Faqala unfud ala rizli, pelan-pelan wahai Ali bin Abi Thalib, hatta tanzila bisahatihim. Ini dia bagaimana cara berdakwah, bahwa perang itu adalah alternatif terakhir. Dakwahi dahulu, tenang, pelan-pelan wahai Ali, sampai engkau tiba di depan benteng mereka. Jadi Khaybar itu benteng, Ibu Bapak, benteng besar ya, menjadi pertahanan terakhir kaum Yahudi. Ketika kau sampai di sana,
Tsumma du'uhum ila al-Islam. Serulah mereka, dakwai mereka, ajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillah ta'ala fi. Kasih tahu kalau mereka mau masuk Islam, ini kewajiban kalian kepada Allah. Mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, ini dan itu terus. Jadi tidak serta-merta langsung musyikat benda ada seperti itu, karena tujuan perang itu untuk berdakwah, menyampaikan seruan kepada Islam. Fa wallahi, ini beliau menyampaikan, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan Allah memberi petunjuk kepada satu orang, Allah memberi petunjuk kepada seorang di antara mereka sehingga masuk Islam dengan sebab seruanmu, dengan sebab ajakanmu, dengan sebab dakwahmu tadi, dengan sebab ceramahmu misalnya, dengan sebab postingan, ya kalau ibu bapak share ini dan seterusnya, lalu ada orang masuk Islam, lalu ada orang melakukan kebaikan dengan sebab kita, kata Rasulullah, khairun laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan unta-unta yang merah, yang mahal harganya. Mungkin kalau sekarang ya, jabatan, kekayaan, kemewahan dunia, itu gak ada apa-apanya jemaah. Masih lebih baik kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, lalu dia mau. Satu orang saja. Bagaimana kalau yang mau itu banyak orang? Luar biasa itu. Orang tua yang memiliki banyak anak, lalu anaknya dididik menjadi baik, menjadi orang saleh-salehah, oh pahalanya besar. Guru memiliki murid yang banyak, diajari akhlak, diajari ibadah, menjadi baik. Mungkin dulunya nakal-nakal, jadi baik. Seorang kiai mempunyai santri yang banyak, mungkin dulunya nggak beres, nggak sholat, nakal-nakal. Begitu dididik, diberi ilmu, menjadi baik. Luar biasa, pahalanya nggak bisa kita hitung, terlampau banyak. Begitu nih, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan berdiam diri. Ibaratnya kita ini mengajak. Alhamdulillah ada yang nyantol satu. Apalagi sekarang ini media itu luar biasa. Ketika kita mengajak di media sosial, kesempatan itu kan ke seluruh dunia. Ya, mungkin orang iseng-iseng saja buka, kok ada penjelasan bagus ya, lalu dia ikuti. Kita mungkin nggak ngerti dia siapa, kita nggak kenal pula, tapi dengan sebab postingan kita, ajakan kita, dakwah kita, mereka ikut, kita akan mendapatkan pahalanya jamaah. Bagaimana kalau yang ikut itu semua follower ibu bapak, ya apa istilahnya, semua yang pokoknya jadi anak buahnya di medsos itu. Saya lihat ada yang jutaan itu. Masya Allah itu luar biasa. Kalau dia bisa berdakwah di situ, luar biasa. Berdakwah ilal haq tentu saja. Berdakwah mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, maka pahalanya sangat banyak. Kemudian hadis berikutnya, ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Anas bin Malik, anna fatan min Aslam qal, ada seorang pemuda dari suku Aslam berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu al-ghazwa, saya ikut berjihad bersama engkau, walaysa ma'i ma atajahhazu bi, tapi aku nggak punya bekal, aku hanya punya badan yang kuat, ya, semangat dan keinginan, tapi aku nggak punya bekal. Ibu bapak zaman dahulu orang-orang kalau berperang itu nyiapin bekal sendiri-sendiri, nggak ada. Kalau sekarang udah disiapin tuh, logistiknya udah semuanya. Kalau dulu sendiri-sendiri, ya, bawa bekal sendiri, makan sendiri, senjata sendiri, kendaraan sendiri, semuanya. Ya, sementara ini pemuda punya semangat, punya keinginan kuat, tapi tidak punya bekal.
qala i'ti fulanan fa innahu qad kana yatajahhazu famarid. Baik, kalau begitu coba engkau datangi Pak Fulan. Pak Fulan ini sebenarnya sudah ingin ikut perang, sudah menyiapkan bekalnya, kendaraannya, senjatanya, logistiknya, tapi Allah takdirkan dia sakit. Namanya sakit berarti gak bisa ikut. Fa'adahu, pemuda tersebut pun mendatangi Pak Fulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna Rasulullah yukrimuka salam. Begitu sampai, dia menyampaikan Rasulullah SAW mengirim salam buat anda. Wa yaqul, dan memberikan pesan, a'tini alladhi tajahhaztani, agar bekal yang telah kau siapkan kau serahkan kepadaku, supaya bisa aku buat untuk bekal berjihad bersama Rasulullah SAW. Faqala ya fulan, maka orang tadi berkata kepada istrinya, istriku, a'tihi alladhi tajahhaztu, berikan semua bekal yang sudah aku siapkan untuk berjihad tadi kepada anak muda ini. Wala tahbisi minhu syai'an, jangan kau sisakan satupun. Semua bekal yang sudah disiapkan tinggal bawa itu, berikan semuanya kepada sang pemuda ini, karena orang tadi sakit tidak bisa ikut. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'an fayubarika laki fi. Demi Allah, jangan ada satu pun yang kau sisakan, supaya engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibu bapak, sang lelaki tadi berpesan kepada istrinya supaya menyampaikan semua bekal yang sudah disiapkan. Ibaratnya sarepes pun jangan ditinggalkan. Duitnya, bekalnya, semua apapun serahkan kepada pemuda ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah, jika tadi sang bapak kan tidak bisa ikut berjihad gara-gara sakit, lalu dia sudah menyiapkan seluruh bekalnya kepada sang pemuda, lalu pemuda ini berangkat berjihad, maka bapak yang sakit ini pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala sang pemuda yang dia terjun langsung di medan pertempuran. Mengapa? Karena dialah yang memberikan fasilitas. Adanya pengajian ini mungkin yang memberi fasilitas Pak Tamirnya, jamaahnya, semuanya. Maka jika pengajian ini berpahala, semuanya dapat pahala yang ikut berpartisipasi. Ada orang begini begitu, maka di dalam kaidah itu ibu bapak, lil wasaili hukmul maqasid. Sarana itu memiliki status hukum dengan tujuan. Jadi kalau seseorang melakukan satu ibadah, orang yang memberikan fasilitas bisa ditegakkannya ibadah itu, dia pun mendapatkan pahala. Makanya Masya Allah, kalau ada orang berwakaf masjid, ibu bangun masjid, bapak bangun masjid, aku nggak bangun, aku cuma urun, ya itu sama. Yang bangun Pak tukang, ya kan? Tapi yang urun itu, aku cuma urun sak-sak semen, meskipun satu sak semen, itu dapat pahalanya ibu. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di masjid ini, pahala yang didapatkannya pun yang ikut bangun masjid, apalagi yang wakaf tanah dulu sejak pertama, itu namanya sedekahun jariyah, amalan yang selalu mengalir pahalanya. Makanya kalau ada masjid itu makmur, oh mestinya senang sekali itu dulu yang berwakaf, yang ikut, hatta mereka sudah wafat, tinggal senyum-senyum menerima apa? Menerima kiriman. Ibaratnya bapak pensiun, ini kirimannya tambah, ikut muda terus ya, kan? Ya luar biasa. Mengapa? Karena ternyata banyak itu amal-amal ibadah. Tapi kalau masjid itu ngangkrak, megah, muahal, makrom tapi tidak dipakai untuk ibadah, rugi. Ya, yang berwakaf juga rugi. Itu sepi ya, kan gitu. Tapi kalau ini dipakai untuk kebaikan, Masya Allah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, untuk mengaji. Karena masjid seperti itu semuanya apa tadi? Sebagaimana kisah orang yang menyiapkan bekalnya untuk orang yang berjihad fisabilillah, dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya.
Jadi luar biasa Ibu, Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak berdiam diri. Hendaknya kita terus bersemangat. Untuk apa? Di samping kita beramal untuk diri kita, kita pun mengajak orang lain. Ikut mau, alhamdulillah. Tidak ikut, tidak mau, kita sudah sampaikan tugas kita. Tugas kita apa? Ud'u ila sabili rabbika, kita kan diperintah. Perintah memang kepada Nabi SAW, tapi berlaku buat kita. Karena Nabi SAW sudah wafat. Siapa yang meneruskan tugas dakwah? Ya kita umat Islam. Harus. Makanya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata untuk mengajak umat manusia beribadah kepada Allah. Dakwah itu profesi terbaik, amalan terbaik. Karena itulah profesi para nabi dan rasul. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, aku sudah punya pekerjaan, jadi ini, jadi itu. Loh, memang jadi ngajak orang lain nggak bisa. Bapak bekerja, jadi ini, jadi itu pun tetap bisa jadi pendakwah. Tidak akan mengurangi atau mengganggu pekerjaan ibu bapak. Ini bisa dilakukan oleh siapa? Apalagi dengan kondisi teknologi canggih saat ini. Dari rumah pun kita bisa berdakwah. Tentu sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Jangan berdiam diri. Orang tua mengajak anaknya, bahkan anak mungkin mengajak orang tua. Kita mengajak tetangga kita, mengajak teman kita, ya jamaah kita, masyarakat kita. Kalau penjenengan punya anggota banyak, silakan di grup-grup itu aja terus, ingatkan terus. Ini dakwah. Ya, seperti itu. Tidak ada kata-kata yang lebih baik kecuali orang yang menyeru umat manusia beribadah kepada Allah. Ayo beriman, ayo bertauhid, tinggalkan syirik, tinggalkan kekafiran, tinggalkan bid'ah, tinggalkan maksiat. Masya Allah. Itu ajakan supaya beribadah kepada Allah. Tapi dirinya wa'amila salih, dirinya pun berbuat baik, dia beribadah. Jangan hanya duduk manis di rumah tapi dia nggak sholat. Jangan. Sholat. Beradhan mulai. Jangan begitu. Ini keliru ya. Dia pun ikut sholat. Wa'amila salih. Wa qala innani minal muslimin. Lalu dia bangga. Dia berkata, iki loh, muslim, orang Islam itu dia beramal untuk dirinya, dia juga mengajak orang lain. Mengapa? Karena orang Islam itu sayang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa kebaikan, rahmat bagi seluruh makhluk. Artinya kalau kita tahu kebaikan, jangan dipendiri. Kalau kita tahu jalan yang benar, jangan dirahasiakan. Sebarkan supaya orang lain tidak tersesat, supaya orang lain juga bisa ikut bareng-bareng. Itulah keindahan Islam. Kita berbuat baik, kita ajak orang lain pun ikut berbuat baik. Dan itulah yang terbaik. Ucapan terbaik adalah ucapan mengajak orang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, pada hari Ahad Kliwon, betul? Tanggal 2 Rajab 1445 Hijriah. Pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang haram ini, mari kita awali dengan beragam kebaikan, dengan niat yang baik. Kita berupaya beramal baik buat diri kita, dan kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, umat Islam untuk berbuat baik, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kemudahan pada bulan yang mulia ini untuk melakukan beragam kebaikan sampai kelak kita meraih akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh yang diterima, rezeki yang halal, thayyib dan barakah, istiqamah di atas kebaikan, dan terus mengajak untuk selalu berbuat kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umat Islam ini pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, yang membawa kepada kebaikan Islam dan kaum muslimin dan bangsa dan negara ini. Dan begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan-kemudahan, keamanan dan kejayaan pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.